time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan kitab Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari kitab Markus, yaitu kita perlu mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan introduksi Injil Markus. Introduksi adalah perkenalan atau mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan Injil Markus. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Injil Markus. Penulis Injil Markus yaitu oleh Markus sendiri, dan tema pada Injil Markus yaitu Yesus adalah hamba. Dan kata kunci dalam Injil Markus yaitu pelayanan, dan waktu penulisan pada Injil Markus yaitu 55 sampai 56 Masehi. Dan Injil Markus ini ditulis untuk orang percaya di Romawi. Dan latar belakang Injil Markus ini yaitu Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Bisa kita lihat pada Markus pasal 1 ayat 1. Dan dengan suara bulat gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markuslah penulis Injil ini. Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama oleh Kristen. Orang Kristen. Bisa kita lihat pada pasal 12 ayat 12. Dan tujuan penulisan Injil Markus ini yaitu untuk pemerintahan Kaisar Nero, karena pada waktu pemerintahan Kaisar Nero pada tahun 600-an Masehi, banyak orang yang dibunuh bahkan disiksa hanya karena pemerintahannya. Dan tujuan penulisan Injil Markus ini yaitu memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, dan jikalau diperlakukan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil, dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian seru serta kebangkitan Yesus Kristus. Muatan teologis pada Injil Markus yaitu yang pertama, teologi Markus adalah apa yang disebut dengan kristologi yang ditindakkan atau ditunjukkan dengan aksi tindakan. Yang kedua, Injil Markus ini mengembangkan kristologi melalui cara bercerita. Yang ketiga, memberikan panggilan dengan wibawa atau dengan kata ikutlah aku yang ditindakkan atau ditunjukkan dengan aksi tindakan. Yang kedua, Injil Markus ini mengembangkan kristologi melalui cara bercerita. Yang ketiga, memberikan panggilan dengan wibawa atau dengan kata ikutlah aku. Presentasi tentang mengenai Allah ada beberapa, itu mulai dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak seperti istana yang megah, tetapi kerajaan Allah itu sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus akan mewujudkan atau menyatakan kuasa Allah kepada kita atau kepada manusia. Yang kedua yaitu pemuridan. Pemuridan ini menceritakan siapa Yesus Kristus dan apa yang telah Allah lakukan melalui Dia. Dalam Injil Markus ini, dalam pemuridan ini Tuhan memberikan kabar baik terhadap manusia dengan sukacita untuk menjadi seorang murid bagi Tuhan Yesus. Orang yang dimuridkan, orang yang diundang dalam kerajaan Allah, dalam panggilan untuk mengikuti Yesus sebagai Raja pemerintahnya. Penebusan dan keselamatan dalam Injil Markus ini yaitu didesain sebagai keharusan ilahi yang sesuai dengan rencana Allah, walaupun membuat orang tercengang karena tidak sesuai dengan kategori keagamaan waktu itu. Injil Markus ini menantangi kategori keagamaan waktu itu dengan menceritakan bagaimana keselamatan dari Allah akan datang melalui menjadikan dan kebangkitannya, yaitu eskatologi. Eskatologi adalah penyataan atau pengkalimatan tentang waktunya telah tiba, yaitu pernyataan tentang Yesus Kristus. Eskatologi ini dalam Injil Markus ditampakkan dalam pengkalimatan ini. Waktu penggenapan itu telah tiba di sini, dan dari kerajaan Allah hadir dalam sejarah. Anak manusia akan mengirim para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang yang dipilih dari keempat penjuru angin dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bisa kita lihat pada Markus pasal 13 ayat 37. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu Injil Lukas atau Kitab Lukas. Saya akan memulaikan dari perkenalan Injil Lukas, yaitu
dimulai dari penulis kitab Lukas. Penulis kitab Lukas yaitu oleh Lukas sendiri, dan tema pada Injil Lukas ini yaitu Yesus adalah manusia ideal. Dan kata kunci dalam Injil Lukas ini yaitu anak manusia, dan waktu penulisan dalam kitab Injil Lukas ini dimulai dari tahun 60 sampai 63 Masehi. Dan Injil Lukas ini ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi atau non-Yahudi. Dan latar belakang dalam Injil Lukas ini yaitu Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya yang bukan Yahudi, yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, atau artinya seorang yang mengasihi Allah, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi atau non-Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Dalam Injil Lukas ini juga ada beberapa bagian, yaitu yang pertama kelahiran, kehidupan dan pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus atau Injil Lukas, dan yang kedua yaitu pencurahan Roh Kudus atau perkembangan selanjutnya dari gereja-gereja mula-mula atau kisah para rasul atau kitab kisah para rasul. Tujuan penulisan kitab Injil Lukas ini yaitu Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi, guna untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat atau tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus. Ada beberapa muatan teologis dalam Injil Lukas ini, yaitu yang pertama pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus Kristus atau Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Yesus Kristus. Ada beberapa hal gambaran tentang Yesus Kristus, yaitu yang pertama peduli akan orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi, dan kedua kenalan bagi orang-orang miskin, yang ketiga kenalan bagi kaum perempuan, dan yang keempat kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Yang ketiga yaitu gelar-gelar Yesus. Yesus sebagai rabi atau Yesus sebagai nabi, yaitu karena peran seorang nabi yaitu pelantaran indah untuk Allah untuk menyampaikan Injil. Yang kedua yaitu anak Allah, karena Yesus berasal dari Allah dan Allah sudah mengakui Yesus sebagai anaknya. Yang ketiga yaitu anak Daud, dan yang keempat yaitu Kristus atau Mesias, yang kelima yaitu Tuhan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan saya yaitu kitab Yohanes. Saya akan membahas mulai dari penulis Injil ini. Penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes, anak Zebedeus atau saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Injil Yohanes ini memiliki tema yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dan kata kunci dalam Injil Yohanes ini yaitu kehidupan, dan Injil Yohanes ini ditulis pada tahun 80 sampai 95 Masehi. Dan Injil Yohanes ini ditulis untuk Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Latar belakang Injil Yohanes ini yaitu Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling unik di antara keempat Injil, yaitu karena Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus Kristus baik di Yudea maupun di Yerusalem. Tujuan penulisan Injil Yohanes ini yaitu Yohanes menyatakan tujuannya untuk menulis kitab ini karena dia ingin Injil ini menjadi sesatunya yang paling bertujuan dalam hidup kita, yang bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam imannya. Ada muatan teologis dalam Injil ini, yaitu yang pertama logos atau firman. Yohanes menyatakan bahwa firman itu
berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan dan yang dimiliki Logos atau firman dan Allah. Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Logos itu menjadi manusia melalui dari nubuatan para nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup bagi Yohanes. Dan yang kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes ini menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan juga Anak, karena bisa kita lihat pada Yohanes pasal 1 ayat 1 yaitu isinya itu bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita akan melanjutkan membahas tentang kitab Kisah Para Rasul atau Injil Kisah Para Rasul. Dan kita akan memulai dari penulis kitab Kisah Para Rasul. Penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas. Dan tema dalam kitab Kisah Para Rasul yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kata kunci dalam kitab Kisah Para Rasul ini yaitu saksi-saksi. Dan waktu penulisan Kisah Para Rasul ini yaitu 67 TM. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis untuk Theophilus, dan latar belakang dalam kitab Kisah Para Rasul ini yaitu Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kitab Kisah Para Rasul ini kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul ini ada beberapa kisah yang lengkap mengenai awal kehidupan yaitu kekristenan. Awal dari kekristenan yaitu yang pertama dalam buku yang pertama ialah Injil dan tentang kehidupan Yesus, dan yang kedua yaitu buku yang kemudian ialah laporannya dan Kisah Para Rasul tentang pencurahan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja dan berikutnya. Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul ini secara selektif meliputi 30 tahun pertama dalam sejarah gereja. Selaku seorang teolog, Lukas juga dengan cerdas melukiskan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam tahun-tahun mula-mula gereja. Kisah Para Rasul juga memainkan peranan yang penting sebagai penghubung di antara kedua kumpulan itu, dan tempatnya benar dalam urutan kanonik adalah benar. Tujuan penulisan kitab Lukas ini yaitu Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendati pun tantangan dan penganiayaan. Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus Kristus. Dan teologis dalam kitab Injil Kisah Para Rasul ini yaitu yang pertama kedaulatan Allah, yaitu Lukas menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Ketetapan Allah berarti kehendaknya telah ditetapkan sebelumnya dan tidak fleksibel. Yang kedua yaitu Kristus. Penyaliban dan kematian Kristus banyak pernyataan berkaitan dengan kematian Kristus merefleksikan tuduhan para rasul pada orang Yahudi dan penyaliban Kristus. Kristus telah dipaku di atas kayu salib oleh orang fasik. Kristus telah dipermalukan sampai mati dengan penyaliban. Ia yang benar telah dibunuh. Yang kedua yaitu kebangkitan Kristus. Beberapa lama berkaitan dengan kebangkitan ditekankan bahwa kebangkitan Kristus telah dinubuatkan di Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11 dan digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32 dan dilanjutkan pada pasal 13 ayat 33 sampai 37. Yaitu Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tentu berkesinambungan dengan misi Yesus, yaitu
Yesus, karena semua yang diperbuat jemaat dilihat sebagai karya Roh Kudus, keseluruhannya perkembangan gagasan dan dalam sejarah gerakan Kristen yang mula-mula yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam kitab Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, salah satunya yaitu Pentakosta. Sebelum cerita tentang Roh Kudus pada hari Pentakosta, ada 4 acuan kepada Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas dengan jelas memperlihatkan bahwa ia memahami bukunya sebagai hasil penyataan Roh Kudus daripada Tuhan yang bangkit itu kepada para rasul. Dan yang kedua yaitu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Asal-usul jemaat Kristen haruslah ditelusuri kembali ke Pentakosta. Peristiwa inilah yang mengawali zaman Kristen. Ciri-ciri pokok dari pengalaman Pentakosta dapat diikhtisarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus Kristus. Yang kedua, kepenuhan Roh meluas kepada semua orang percaya. Yang ketiga, karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Selanjutnya yaitu pekerjaan roh yang beraneka ragam. 2 peristiwa pertobatan yang penting, yaitu yang pertama, peristiwa pertobatan Saulus dari Tarsus adalah kepenuhan Roh Kudus. Perjalanannya ke Damsyik, tantangan dari suara surgawi, kebotaan yang sementara dan pengutusan Ananias kepadanya melalui suatu penglihatan. Yang kedua yaitu peristiwa pertobatan Kornelius. Perlu dicatat karena Kornelius bukanlah orang Yahudi pertama yang menjadi Kristen. Kunjungan Petrus ke rumah Kornelius terjadi karena Roh Kudus.